Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan menjadi salah satu yang diagungkan dalam Islam. Di bulan ini menjadi kesempatan bagi umat muslim mendapatkan pahala dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu amalan yang bisa dikerjakan pada bulan Sya'ban terkhusus nisfu Sya'ban, yakni adalah berpuasa. Puasa menjadi salah satu amalan yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan Ramadan. Namun sebetulnya ada beberapa amalan lain yang bisa menjadi kesempatan kita untuk memperoleh pahala. Berikut ini amalan yang baik untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban. 7 amalan yang baik untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ada 7 amalan yang baik dikerjakan oleh umat muslim saat nisfu Sya'ban. Berikut di antaranya. Yang pertama, puasa nisfu Sya'ban. Perlu digarisbawahi bahwa berpuasa sunnah tidak dikhususkan di hari atau jelang malam nisfu Sya'ban saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling gemar berpuasa di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya selain berpuasa wajib di bulan Ramadan. Keterangan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai salam, tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tiba waktu malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan puasalah di siangnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya mulai tenggelamnya matahari maghrib di langit dunia dan berfirman, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta rezeki akan aku beri rezeki, siapa yang terkena musibah akan aku sembuhkan, siapa yang meminta, dan itu seterusnya sampai waktu terbitnya fajar matahari. Hadis Ibnu Majah. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah, amalan lainnya yang bisa dikerjakan di nisfu Sya'ban adalah menunaikan sholat sunnah. Ada yang mengerjakan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tasbih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat dan tiap-tiap rakaat dia membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 5 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan
atau mengirimkan 500.000 malaikat, tiap-tiap malaikat membawa satu daftar catatan, yaitu catatan berbuat baik. Dari cahaya mereka menuliskan pahala yang sangat, yang sholat pada malam nisfu Sya'ban sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa nisfu Sya'ban. Seorang muslim dapat membaca doa nisfu Sya'ban apabila di ketika malam nisfu Sya'ban, yang mana doa tersebut kita bisa memulaikan apa saja, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbanyak doa. Tadi memperbanyak sholat sunnah, ya. Sekarang memperbanyak doa. Yang keempat, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa sebanyak mungkin untuk menyambut nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban bisa menjadi waktu tempat untuk memohon pertolongan dan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, membaca surah Yasin. Didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa orang musyrik dan orang-orang yang hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di malam tersebut banyak yang membaca surah Yasin 3 kali sambil memperbanyak berdoa. Surah Yasin yang pertama dibaca untuk memohon panjang umur, yang berkah dan ketaatan atau ketakwaan serta dapat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Yasin yang kedua bisa dibaca untuk memohon dijauhkan dari segala bentuk fitnah, bala, marabahaya lahir dan batin. Kemudian selanjutnya surah Yasin yang ketiga dibaca untuk memohon kaya hati yang langsung dari Allah. Surah Yasin tersebut juga bisa dibaca setelah maghrib dan juga bisa setelah isya, seperti penjelasan berikut. Adapun pembacaan surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Konon ia adalah Syekh Al-Buni dan hal ini bukanlah suatu hal yang buruk. Syekh Muhammad bin Darwashi Al-Asadi. Bisa kita baca setiap dan sepenuh malam. Kemudian keenam, memperbanyak zikir. Amalan nisfu Sya'ban selanjutnya adalah berzikir. Dalam zikir umat Islam dapat mengucap tahmid dan takbir sebanyak 100 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan selawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, juga bisa 100 kali. Dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat pula anjuran membaca tasbih seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca zikir ini maka di malam nisfu Sya'ban sebanyak 2375 kali, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan diberikan perlindungan dari bala sampai tahun akan datang. Masya Allah, luar biasa. Kemudian terakhir yaitu yang ketujuh, memperbanyak istighfar dan menjauhi larangannya. Tidak ada satupun manusia yang bersih dan dari dosa dan kesalahan. Itulah sifat manusia yang di dalam keseharian seringkali terjatuh dalam dosa. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan bagi siapapun yang meminta. Sebaik-baiknya berdoa juga perlu dibarengi dengan meminta ampun, terutama di malam nisfu Sya'ban ini. Namun di malam ini juga ditekankan agar umat muslim jangan melakukan larangannya, sebab ada dosa yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan mengumumkan kepada sekalian manusia bahwa ia akan mengampuni orang-orang yang mau beristighfar atau meminta ampun, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, juga orang-orang yang suka mengadu domba atau menciptakan api permusuhan terhadap saudara semuslim,
Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril telah datang kepadaku seraya berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan pada malam ini pula Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Namun Allah akan membiarkan 6 kelompok manusia yang tetap dalam neraka karena telah melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang-orang yang dibiarkan oleh Allah tetap dalam neraka? Yang pertama yaitu orang yang menyekutukan Allah atau syirik. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba atau menciptakan permusuhan terhadap sesama muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, orang yang sombong yang berjalan dengan angkuh. Yang kelima, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang keenam, orang yang kecanduan meminum minuman keras. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 7 amalan yang baik dilakukan pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Semoga amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.